dari gangguan patologis pada mukosa vagina pada wanita akan terjadi apa yang disebut fluor albus. Fluor albus ini adalah cairan yang keluar dari daerah vagina sebagai akibat adanya inflamasi atau infeksi pada daerah vagina sehingga menyebabkan terjadinya nanah pada daerah itu dan keluar melalui vagina sebagai keputihan dalam bahasa awalnya atau dalam bahasa kedokteran disebut fluor albus. Fluor albus. Albus itu putih artinya, alba putih, fluor itu cairan. Jadi dikatakan cairan yang penampilannya berwarna keputihan dan berbuih yang disebabkan oleh pergerakan aktif dari protozoa ini. Sehingga cairan fluor albus itu kalau dokter melihat lewat spekulum selain berwarna putih, dia nampak seperti ada buih pada cairan itu. Dan dokter juga nanti pada pendidikan koas, kalau saudara menemukan kasus ini, dokter pembimbing Anda akan menyuruh juga Anda membaui cairan ini. Katanya menurut literatur baunya asam, ya, baunya asam. Nanti pada koas juga sebagai tambahan dari saya, kalau ada kasus kanker misalnya, kanker serviks, kanker yang lain, dokter pembimbing akan minta saudara membaui dari cairan yang diambil dari kerusakan oleh kanker itu. Sehingga seumur hidup saudara sebagai dokter tidak akan pernah melupakan bagaimana bau dari jaringan yang rusak oleh kanker. Ya. Itu sebagai dokter dalam pendidikannya harus saudara jalani. Kemudian terjadinya infeksi tidak dimonopoli oleh wanita pada toxoplasma vaginalis. Jadi trichomoniasis ini juga bisa menginfeksi laki-laki. Laki-laki sebagai akibat kontak seksual dengan penderita sehingga terjadi infeksi, umumnya yang terbanyak adalah di daerah prostat, kemudian bisa masuk ke saluran epididymis dan kemudian turun sampai uretra dan terjadilah gejala-gejala klinis, keluhan penderita yang diakibatkan oleh infeksi yang disebut gejala disuria. Penderita merasa perih atau nyeri pada waktu mengeluarkan air kemih, pada waktu disuria. Jadi disuria itu rasa nyeri atau perih pada waktu mengeluarkan air kemih. Itu disebut disuria sebagai akibat infeksi Trichomonas vaginalis. Slide berikutnya, Dr. Lila. Nah, sekarang kita membicarakan protozoa yang menginfeksi darah. Ini saya mengingatkan agar mahasiswa benar-benar mempelajarinya dengan baik. Pertama, karena ini penting, infeksinya penting, di Indonesia infeksinya banyak, dan juga di wilayah di negara tetangga, di ASEAN, dan di negara-negara lain, ini menjadi masalah dunia, terutama pada daerah-daerah tropis yang penting untuk diketahui. Jadi ada 4, silakan dibaca: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. 4 spesies yang lazim menginfeksi manusia. Yang berikutnya. Slide berikutnya, Dr. Lila. Nah, ini sedikit saya singgung atau lewat gambar ini mengenai siklus hidup. Sedikit saja, nanti pada kuliah interaktif lebih detail lagi.
pada intinya, sekali lagi tadi sudah disebutkan, Plasmodium memerlukan dua hospes dalam siklus-siklusnya. Yang pertama adalah hospes tentu manusia. Yang kedua hospesnya adalah nyamuk Anopheles. Sudah tahu ya, nyamuk Anopheles sebagai vektor dari Plasmodium atau parasit malaria. Jadi dua manusia dan nyamuk. Ya, nyamuk menularkan lewat gigitannya Plasmodium dalam stadium sporozoid, kemudian masuk ke dalam sel hati, sel parenin hati. Di sini sporozoid berkembang, memperbanyak diri menjadi merozoid di dalam sel hati. Pada suatu saat dia karena penuh sel hati berisi merozoid penuh, dia pecah. Dan pada waktu inilah merozoid dari sel hati masuk menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah atau eritrosit, merozoid berubah menjadi stadium yang disebut trofozoid muda. Kemudian berkembang menjadi stadium trofozoid dewasa. Dan kemudian berubah menjadi bentuk sison. Bentuk sison ini memecah belah ya dengan memperbanyak diri belah pasang sehingga memenuhi sel darah merah. Pada akhirnya sison ini pecah, mengeluarkan merozoid dan kembali menginfeksi sel darah merah lain. Lalu perkembangannya diulanglah di dalam sel darah merah dari trofozoid muda, trofozoid dewasa, sison pecah lagi, menginfeksi sel darah merah, begitu seterusnya sampai beberapa generasi, dan pada suatu saat siklus di dalam sel darah merah tidak menghasilkan sison lagi, tetapi menghasilkan apa yang disebut gametosit. Gametosit terdiri dari gametosit jantan dan gametosit betina. Jadi gametosit ini yang jantan dan betina adalah awal dari fase siklus seksualnya. Ya, kalau tadi pembentukan sison itu fase dari siklus aseksual menghasilkan sison. Kalau gametosit adalah bagian awal dari fase siklus seksualnya. Kemudian gametosit ini dihisap oleh nyamuk Anopheles dan masuk ke dalam organ apa yang disebut lambungnya. Di sini berubah gametosit jantan dan betina menjadi gamit jantan dan betina, lalu perkawinan di antara keduanya atau fertilisasi di antara keduanya menghasilkan sigot yang di dalamnya mengandung banyak sekali sporozoid di dalamnya, lalu pecah dan masuklah ke dalam kelenjar ludah nyamuk. Pada waktu nyamuk yang terinfeksi oleh sporozoid ini mengisap darah orang lain, maka sporozoid ikut masuk ke dalam peredaran darah dan seterusnya masuk ke dalam sel parenkim dari hati. Begitu seterusnya siklus berlangsung.
Jadi ini secara singkat agar ada gambaran sedikit mengenai siklus hidup dari Plasmodium yang sangat erat nanti dengan cara penularannya, sangat erat dengan gejala klinisnya, sangat erat dengan cara pengobatannya, sangat erat dengan cara pencegahannya. Jadi ini penting untuk dipahami. Slide berikutnya, Dr. Lila. Nah, malaria ini seperti saya singgung tadi mengalami apa yang disebut siklus Sisogoni dalam sel darah merah atau eritrosit yang menghasilkan neurosuit. Kemudian berkembang di dalam sel darah merah, tadi saya jelaskan, dan menghasilkan apa yang disebut sison. Sison ini mengandung neurosuit sebagai hasil pembelahan dari intinya. Jadi kalau trofosuit mempunyai hanya satu inti, sison itu mengandung lebih dari satu inti, atau secara sederhana disebut banyak dari inti-inti karena neurosuit melakukan atau mengalami belah pasang di dalam sison. Kemudian inilah pecah dan kemudian kembali menginfeksi sel darah merah yang lainnya, berulang untuk beberapa generasi dan pada akhirnya menghasilkan gametosit. Nah, siklus Sisogoni pada sel darah merah yang berakhir dengan pecahnya sison disebut dengan istilah sporulasi. Pecahnya sison di dalam sel darah merah yang disebut sporulasi menyebabkan gejala-gejala klinis, ditandai dengan menggigil, kemudian diikuti dengan temperatur tubuh yang tinggi atau febris, dan sesudah ini lewat fase ini, febrisnya menjadi turun kembali, temperatur tubuh normal, kemudian diikuti dengan berkeringat, dan apabila infeksi berlangsung lama bisa menyebabkan gejala anemia. Ini gejala klinis ini sekali lagi disebabkan oleh pecahnya sison yang mengandung neurosuit yang pecah dari sel darah merah yang disebut sporulasi. Itu menyebabkan gejala klinis dari malaria. Sekali lagi mohon ini dipahami karena sangat penting untuk mahasiswa nanti memahami ini karena erat sekali dengan klinisnya. Yang berikutnya. Nah, ini pengulangan saja ya yang sudah saya katakan tadi. Gejala klinis diakibatkan sporulasi. Mengapa demikian? Karena waktu sison dari Plasmodium ini pecah, ya, secara logika tentu ikut keluar sisa-sisa atau debris dari eritrosit yang pecah itu. Jadi sisa-sisa debris dari eritrosit yang terinfeksi yang bersifat pirogen menyebabkan fenomena meningkatnya temperatur tubuh. Keluar juga ikut hemoglobin dari eritrosit yang rusak, kemudian ikut juga keluar apa yang disebut pigmen malaria. Pigmen malaria ini semuanya merangsang aktifnya sitokin, antara lain apa yang disebut TNF, tumor necrotizing factor, dan proses ini menyebabkan terjadinya
atau terbentuknya apa yang disebut oksigen reaktif, terjadilah kemudian respon imun pada sistem imunologi penderita, dan kemudian secara sentral menyebabkan ada perasaan menggigil atau dingin, kemudian juga sentral dari hipotalamus posterior menyebabkan meningginya temperatur tubuh atau febris, dan sesudah itu lewat penderita mengalami berkeringat, perasaan lemah, sakit kepala, dan jika infeksi berlangsung cukup lama menyebabkan anemia. Jadi itu patogenesis dasar dari parasit malaria. Yang berikutnya, kita dulu. Nah, ini sedikit mengenai bagaimana proses terjadinya peningkatan temperatur tubuh. Sekali lagi, itu prosesnya sentral pada daerah hipotalamus posterior yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi di daerah perifer, jadi menciutnya pembuluh-pembuluh kapiler pada perifer seperti pada kulit dari pasien, dan ini menyebabkan selain gejala panas juga terjadi gejala atau kesan menggigil pada pasien. Setelah histogoni ini berakhir, akan berbalik terjadi vasodilatasi atau mengembangnya pembuluh darah kapiler pada perifer yang menyebabkan terjadinya gejala berkeringat. Ya, slide berikutnya. Nah, dalam penyakit malaria, kita sebagai dokter harus mengenal apa yang disebut malaria berat, severe malaria, yang secara khusus disebabkan oleh spesies dari Plasmodium falciparum. Malaria berat umumnya disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jarang sekali disebabkan oleh Plasmodium vivax. Jadi di sini malaria yang berat ini oleh Plasmodium falciparum disebabkan oleh terjadinya tiga fenomena proses patologi khususnya oleh Plasmodium falciparum. Yang pertama, apa yang disebut proses patologi sekuestrasi. Sekuestrasi ini berarti atau didefinisikan adanya berpindahnya eritrosit yang diinfeksi oleh Plasmodium falciparum pada stadium yang lebih tua dari stadium trofozoit muda atau stadium cincin. Ya, sekali lagi, berpindahnya sel-sel eritrosit yang diinfeksi oleh Plasmodium falciparum pada stadium yang lebih tua dari trofozoit muda atau ring atau cincin. Dari peredaran darah perifer berpindah ke dalam peredaran darah organ-organ visceral atau organ-organ dalam, seperti misalnya peredaran darah di dalam organ hati, di dalam organ ginjal, di dalam organ otak, dan di semua organ-organ tubuh di sebelah dalam yang disebut organ visceral. Itu sekuestrasi namanya. Jadi dia mengumpul di
pembuluh darah kapiler organ-organ visceral dari perifer pindah ke organ atau pembuluh darah organ visceral, sequestrasi. Fenomena yang kedua khas untuk Plasmodium falciparum adalah apa yang disebut cytoadherence. Cytoadherence ini artinya cytoadherence ini kemampuan Plasmodium falciparum yang menginfeksi sel darah merah menyebabkan terjadinya perlekatan sel darah merah yang diinfeksi tersebut melekat pada endotel dari pembuluh darah. Dalam hal ini pembuluh darah kapiler dan pus kapiler. Jadi kemampuan melekatnya sel-sel darah merah yang diinfeksi oleh Plasmodium falciparum pada endotel dari pembuluh darah kapiler. Ini disebut cytoadherence. Ya. Jadi ini fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga yang disebut rosetting. Rosetting ini artinya kemampuan sel darah merah yang diinfeksi oleh Plasmodium falciparum untuk mengadakan perlekatan dengan sel darah merah lain yang tidak diinfeksi. Ya. Jadi sel darah merah yang diinfeksi mempunyai kemampuan dia untuk melekatkan dirinya pada sel-sel darah merah yang tidak diinfeksi juga. Jadi dia seakan-akan membentuk suatu formasi seperti bunga mawar, sehingga disebut rosetting. Nah, ketiga fenomena dari proses patologis ini, sequestrasi, cytoadherence, dan rosetting secara bersama-sama pada infeksi oleh Plasmodium falciparum bisa menyebabkan gejala malaria yang berat atau severe malaria yang sekali lagi umumnya disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ya. Jadi terjadi penyumbatan pada mikrokapiler dari organ-organ visceral dan penyumbatan ini menyebabkan gangguan dari suplai oksigen pada organ-organ yang disebut hipoksia sampai anoksia yang kemudian mengakibatkan terjadinya gejala-gejala yang berat. Next berikutnya Dr. Ira. Nah, ini gambar sedikit atau skema sedikit mengenai terjadinya malaria yang berat. Nanti sesudah kuliah saya dibaca di rumah, sesudah kuliah. Nah, ini skema tadi sudah dijelaskan agar pemahamannya lebih bagus. Bisa dibaca sendiri, ditambah tentu saudara-saudara sangat diharapkan mencari informasi atau penjelasan dari referensi-referensi lain yang relevan untuk topik hari ini. Next berikutnya, Dr. Lina. Slide berikutnya, Dr. Lina. Nah, jadi sebagai akibat dari adanya proses patologis tadi yang sudah kita jelaskan tadi, maka terjadi gangguan hipoksia sampai anoksia pada organ-organ visceral seperti di dalam otak, menyebabkan gejala malaria cerebralis, kemudian pada ginjal disebut malaria renalis, pada paru-paru malaria pulmonalis, pada hati disebut malaria hepatika, pada usus malaria intestinalis, kemudian apabila mengenai kelenjar suprarenalis disebut malaria albika, dan kemudian ada suatu gejala klinis
yang disebut black water fever dan sebagai akibat dari sangat banyaknya sel-sel darah merah yang diinfeksi oleh Plasmodium falciparum pecah secara bersamaan, kemudian hemoglobin keluar secara amat masif masuk ke dalam peredaran darah, dan sebagai akibatnya hemoglobin ini tidak bisa ditampung atau dikelola oleh limfa dan hati hingga masuk ke dalam lewat ke ginjal dan ikut keluar lewat kencing penderita, sehingga warna kencing penderita pada sindrom dari black water fever dari namanya kencing penderita sebagai akibat adanya unsur besi dari hemoglobin di dalam air kemihnya berwarna kehitaman. Jadi penderita pada black water fever sebagai akibat Plasmodium falciparum selain mengalami gejala panas badan yang meninggi, febris, juga adanya kencing yang berwarna hitam sebagai akibat pengaruh adanya unsur besi dan kemudian bereaksi dengan oksigen di udara menyebabkan perubahan warna hitam. Black water fever namanya. Nah, kemudian jangan lupa bahaya malaria pada wanita hamil, khususnya Plasmodium falciparum ini harap dimaklumi oleh calon dokter, menyebabkan cepat terjadinya hiperparasitemia, parasit malarianya berproliferasi sangat cepat, bertambah banyak, kemudian terjadi hipoglikemi pada wanita yang hamil ini, kemudian menyebabkan adanya anemia dengan akibatnya ada gangguan pada fetusnya, pada bayi yang dikandung. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai protozoa patogen yang terakhir barangkali ya. Barangkali yang terakhir ini disebut spesies Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini dari namanya sangat indah ya disebutkan Toxoplasma gondii, tetapi infeksinya sungguh tidak baik bagi kita manusia, khususnya bagi wanita hamil ya. Ini harus diperhatikan juga. Gondii itu berasal dari gondi, sejenis binatang mengerat yang pertama kali infeksinya ditemukan oleh seorang dokter di Afrika Utara. Daur hidupnya ini secara singkat saja, dia memerlukan 2 hospes ya. Tadi sudah disebutkan 2 hospes. Yang pertama adalah hospes definitif. Hospes definitif, sekali lagi jangan lupa, artinya di dalam tubuh hospes ini berlangsung fase siklus seksual. Jadi fase siklus seksual di sini ada unsur adanya fertilisasi dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, jadi seksual. Ada malaria juga tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, saya lupa mengatakan, hospes definitif dari Toxoplasma gondii ini adalah kucing. Kucing yang saudara kenal sehari-hari di rumah saudara barangkali. Jadi kucing rumah itu merupakan hospes definitif dari Toxoplasma ini. Hati-hati bagi yang memelihara kucing di rumah, khususnya apabila ada gadis atau wanita yang berada dalam fase reproduktif, itu juga hati-hati, kucingnya harus benar-benar sehat, bebas dari Toxoplasma gondii ya. Jadi jangan lupa.
Kemudian hospes yang kedua adalah hospes intermediate atau perantara. Ini ada beberapa jenis binatang vertebrata yang dikenal sebagai hospes intermediate, seperti misalnya sapi, babi, kerbau, ya babi sudah disebutkan ya, juga kuda dan tikus juga ya, jangan lupa tikus ini makanannya kucing juga ya, ada kaitannya ini dengan siklus hidupnya ya, dan lain-lainnya, seperti termasuk juga ayam ya. Jadi ayam juga yang kita kenal sebagai sumber makanan kita sehari-hari. Jadi itulah hospes definitif dan hospes intermediate. Jadi yang berikutnya, Dr. Lila. Slide yang berikutnya, Dr. Lila. Nah, pada hospes definitif, ya, pada hospes definitif seperti kita sebutkan tadi adalah kucing, akan berlangsung fase siklus seksual di dalamnya, selain juga fase siklus aseksual. Jadi kucing ini sebagai hospes definitif, dia mengalami dua fase itu dari siklus hidupnya secara lengkap, kedua-duanya. Baik siklus seksual dari parasitnya maupun siklus aseksual dari parasitnya. Begini penjelasannya. Nah, kucing ini tentu memakan, katakanlah makanannya, terutama di alam, di habitat alaminya, misalnya tikus. Atau sumber makanan lain, misalnya daging sapi atau daging binatang lain yang kebetulan terinfeksi atau mengandung Plasmodium gondii yang infektif di dalamnya. Jadi secara kebetulan. Tikus juga yang kebetulan diinfeksi atau terinfeksi oleh Toxoplasma gondii. Maka pada kucing ini, setelah dia makan sumber infeksinya, di dalam usus halusnya akan terjadi siklus seksual pada epitel usus halusnya. Artinya apa? Di sini di dalam epitel usus halus akan terjadi siklus dari trofozoid menjadi sison, kemudian pecah menginfeksi epitel usus lain, begitu selanjutnya sampai pada satu saat dihasilkan sel-sel gametosit jantan dan betina. Kemudian sel gametosit jantan dan betina ini mengadakan fertilisasi di dalam sel epitel usus, menghasilkan apa yang disebut ookista. Nah, kemudian ookista ini tumbuh bertambah besar, di dalamnya mengandung dua sel yang masing-masing mengandung 4 sporozoid. 4 sel sporozoid, jadi totalnya satu ookista mengandung 8 sel sporozoid. Nah, kucing ini berak atau BAB, maka ikutlah keluar ookista yang mengandung sporozoid di dalamnya,
dan mencemari lingkungan, misalnya di tanah, di pasir, di kebun kita, di mana kucing itu suka BAB. Jadi, lalu orang bisa secara tidak sengaja terkontaminasi tangan kita oleh ookista dan perlahan menyebabkan terjadi infeksi. Itu yang pertama pada kucing. Yang kedua, pada kucing juga terjadi siklus aseksual pada jaringan, di mana trofozoit akan menginfeksi sel jaringan. Pada fase akut, trofozoit ini akan cepat sekali memperbanyak diri di dalam sel jaringan, memperbanyak diri, kemudian sel jaringan bertambah besar, dia disebut kista. Sel jaringan mengandung banyak sekali trofozoit pada fase akut. Kemudian pada fase subakut dan kronis, makrofag berfungsi. Makrofag memfagositosis trofozoit, lalu di dalamnya karena proses imunitas sudah terjadi, pembelahan trofozoit di dalam makrofag berlangsung lambat, pelan-pelan dalam waktu lama, dia disebut pseudokista. Nah, kalau kedua bentuk ini secara kebetulan kita makan, manusia makan atau binatang lain makan, maka bisa terjadi infeksi Toxoplasma gondii, penyakitnya disebut toxoplasmosis pada tubuh manusia. Jadi akan terjadi fase aseksual pada tubuh manusia. Hanya terjadi fase siklus aseksual pada tubuh manusia dan hospes intermediate lainnya. Tidak terjadi siklus seksual seperti halnya pada epitel khusus kucing. Jadi kucinglah memonopoli semua siklus itu. Jadi itu prinsip dari siklus hidup Toxoplasma gondii. Ini skema ini sebenarnya untuk membantu pemahaman apa yang tadi secara singkat saya sebutkan. Jadi nanti tolong dicermati, ditambah dengan referensi yang relevan untuk pemahaman. Tidak usah terlalu mendalam, terlalu jauh, tetapi pada fase ini seperti yang relevan sesuai dengan tujuan belajar blok ya. Nanti pada blok-blok klinis berikutnya akan disinggung kembali, misalnya pada blok penyakit infeksi. Saya kira gambar berikutnya atau slide berikutnya menunjukkan ada dua infeksi, cara infeksi toxoplasmosis. Yang pertama yang disebut infeksi yang didapat. Infeksi yang didapat itu tadi disebutkan sebagai akibat kita secara tidak sengaja terinfeksi oleh bentuk ookista yang dikeluarkan lewat feses dari kucing, ookista. Atau kita memakan daging sapi yang kebetulan terinfeksi oleh toxoplasmosis, tidak dimasak matang, lalu kita terinfeksi. Itu yang didapat. Yang kedua, kongenital. Ini dari ibu lewat peredaran darah plasenta bisa masuk ke bayi, mengakibatkan terjadinya gangguan pada bayi dan akibatnya juga sering tidak baik pada kesehatan bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang kebetulan terinfeksi oleh Toxoplasma gondii. Yang berikutnya Dr. Bila. Nah, ini Toxoplasmosis congenital ini juga sangat perlu diperhatikan dalam dunia
kedokteran, karena pada bayi yang dilahirkan, jadi pada sesudah dilahirkan beberapa lama sesudah lahir terjadi perubahan pada bayi, terjadi hidrosefalus, itu karena tersumbatnya aliran cerebrospinalis tersumbat, maka kepala bayi itu menjadi membesar secara tidak normal, dengan akibatnya kemudian infeksi pada choroid dan retina disebut choroidoretinitis. Akibatnya juga bayi yang baru lahir tiba-tiba mengalami kejang-kejang, kemudian pada waktu lebih tua difoto pada daerah cerebral terjadi kalsifikasi atau menunjukkan kalsifikasi pada otak. Toksoplasma yang didapat umumnya tidak menunjukkan gejala. Ini jeleknya, umumnya tidak banyak menimbulkan gejala. Kalau toh ada gejala biasanya tidak begitu mencolok, sehingga ibu-ibu yang hamil tidak mengetahuinya, tetapi berakibat sayang sekali pada bayi yang dikandung atau sesudah dilahirkan. Next, selanjutnya Dr. Lila. Nah, ini sedikit gambaran atau foto pada bayi yang mengalami toksoplasmosis kongenita, menunjukkan sebelah kiri secara maksimal terjadinya pembesaran oleh karena hidrosefalus sebagai akibat dari toksoplasmosis, dan yang di kanan juga sama. Khas sekali mata dari bayi ini terlihat seperti sedikit melotot sebagai akibat cairan cerebrospinal yang tersumbat di dalam ventrikelnya. Jadi saya kira kuliah hari ini kita akhiri. Ini beberapa referensi yang mendukung kuliah saya, barangkali bisa dibaca di perpustakaan, baca yang relevan untuk menambah pemahaman saudara-saudara. Waktunya tentu lewat sedikit ya, karena hanya 1 jam. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari saudara. Sampai berjumpa nanti pada kuliah berikutnya, kuliah interaktif yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Sekarang saya mengucapkan selamat siang dan selamat menempuh ujian blog yang dikelola oleh Dr. Lila. Dan semoga semuanya lulus pada blog ini ya. Itu harapan saya. Terima kasih, selamat siang, dan khusus pada Dr. Lila, terima kasih atas bantuannya dengan slide-nya. Terima kasih. Adik-adik untuk rekaman blog Dr. Indah ya, nanti kepada NIM 137 mungkin nanti bisa dicoba ya Dek ya. Kalau tidak, informasikan ke saya deh. Jadi saya hubungi IT-nya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Rita. Oke, sama-sama Prof. Sehat Prof. Oke. Ya, saya izin live ya. Saya tinggal ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.